الله يرحمه. الله اكبر ولله الحمد. الله يرحمه. رميت الذي رميت ولكن الله رمى. Serangan Hizbullah mengganas di wilayah Israel Utara hingga mengakibatkan Zionis kelimpungan. Pasalnya, lusinan roket Hizbullah mampu menghancurkan 512 rumah Israel. Al-Mayadanat mengungkapkan sekira 512 unit dan bangunan perumahan pemukim mengalami kerusakan. Ratusan bangunan itu runtuh lantaran diserang oleh roket Hizbullah sejak 7 Oktober 2023 silam. Media Israel merinci setidaknya 131 unit rumah di pemukim Metula hancur, kemudian 43 unit rumah di Kiryat Simona, dan 121 rumah di Al-Manara rata tanah. Roket Hizbullah juga menyerang rumah pemukim di beberapa wilayah lainnya seperti Al-Malkiyah, Afifim, Sarit, Situla, Hanita, dan Slomi. Terbaru, 50 rumah pemukim hancur terkena serangan roket Burkan Hizbullah pada Sabtu 27 Januari silam. Kondisi tragis ini membuat wali kota di wilayah Israel Utara menyatakan keprihatinan mereka mengenai situasi keamanan. Lebih jauh lagi, media Israel menunjukkan bahwa suasana hati para pemukim telah berubah menjadi lebih buruk. Para pemukim di wilayah utara kini sadar akan konsekuensi pertempuran dengan Hizbullah, terutama mengingat ribuan unit perumahan para pemukim telah menjadi kosong. Seorang wanita asal Tiongkok memutuskan bergabung menjadi pasukan pertahanan Israel atau IDF. Namun sayangnya wanita tersebut justru diruda paksa oleh rekan-rekannya sendiri yang merupakan tentara Zionis. Al-Masyad menginformasikan seorang tentara wanita diruda paksa oleh rekan-rekannya. Dalam pemberitaan tersebut turut menampilkan tampang dari tentara wanita asal Tiongkok yang bernama Abigail. Sayangnya tak dijelaskan secara rinci alasan wanita berkacamata itu memilih gabung dengan IDF. Namun di tengah keterlibatannya membantu IDF, Abigail justru mendapat perlakuan tak bermoral. Pasalnya, Abigail diruda paksa oleh rekan-rekannya sendiri. Sementara Al-Watan melaporkan sebuah skandal terungkap di kalangan tentara Israel. Pasalnya, tentara Zionis meruda paksa rekannya sendiri selama aktivitas operasional di puncak perang Gaza. Perusahaan penyiaran Israel melaporkan tentara Israel melakukan ruda paksa saat malam hari. Bahkan tindakan keji itu dilakukan selama berminggu-minggu perang di Gaza. Rupanya skandal ini sudah menjadi permasalahan Israel sejak bulan November. Media Haaretz melaporkan bahwa sekira sepertiga tentara wanita yang melakukan wajib militer menjadi sasaran pelecehan seksual. Seorang tentara Israel mendapat kecaman selesai bermain-main di tengah perang Gaza. Pasalnya tentara Israel yang tak disebutkan namanya itu justru menggunakan pakaian dinosaurus hingga memicu kemarahan Zionis. Dikutip dari Al-Watan, video tersebut telah beredar di media sosial. Terlihat seorang pria menggunakan kostum dinosaurus keluar dari sebuah tenda pasukan pertahanan Israel atau IDF. Lantas tentara Israel itu berlari menuju ke tank Merkava dan bermain-main dengan beberapa amunisi rudal. Aksi tersebut dilanjutkan dengan tentara Israel yang naik ke atas tank Merkava. Ia pun menari mengikuti irama lagu dansa Amerika. Video tersebut mendapat kecaman lantaran dianggap mengejek atau menghina IDF. Pasalnya aksi itu dianggap meremehkan tentara Israel.
Serangan balasan terus diluncurkan baik dari Houthi maupun Amerika Serikat Inggris. Di tengah ketegangan Laut Merah, Rusia pun ikut bertindak. Dikutip dari Al Arabiya, Rusia terus memantau meluasnya ketegangan di Laut Merah ke pasar energi global. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Rusia, yakni Alexander Novak pada Kamis 1 Februari. Ia turut mengawasi kebijakan energi negara tersebut. Alexander Novak mengatakan situasi di Laut Merah secara signifikan mempengaruhi hubungan perdagangan dan rantai logistik. Dengan begitu, ia berharap keputusan bersama dapat diambil kapan saja untuk menyesuaikan tindakan bersama yang dirancang untuk memperbaiki dan menyeimbangkan pasar. Novak mengacu pada partisipasi Rusia dalam aliansi minyak OPEC Plus untuk mengelola produksi dan ekspor minyak guna mendukung harga di pasar global. Adapun perjanjian itu terjadi dengan beberapa produsen utama dunia yang dipimpin oleh Arab Saudi. Novak mengatakan harga minyak global telah meningkat sekira 10% sejak awal Desember. Sementara ekspor energi merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian Rusia. Oleh sebab itu, Moskow turut memantau ketegangan di Laut Merah. Penampakan berbanding terbalik seorang tentara Israel sebelum dan sesudah perang. Pasalnya tentara Israel itu sempat berfoto tersenyum, namun saat diserang Hamas, tentara Zionis itu justru ketakutan. Video tersebut diunggah di saluran Telegram Hizbullah pada Januari 2024 silam. Dalam unggahan itu dinarasikan sayap militan Palestina menyergap sejumlah tentara Israel yang sedang berada di sebuah gedung. Adapun bentrok jarak dekat itu terjadi di Khan Younis, terlihat Hamas dan gerombolan IDF terlihat baku tembak. Namun video itu menjadi sorotan lantaran seorang tentara Israel justru bersembunyi di balik selimut. Terlebih kondisi tentara itu berdarah di bagian hidung atau mimisan karena serangan Hamas. Beberapa kali tentara Zionis itu mengusap darahnya menggunakan selimut. Sementara kini seorang jurnalis asal Amerika Serikat mengunggah potret tentara Israel yang bersembunyi ketakutan. Unggahan itu memperlihatkan tentara Israel berfoto sambil tersenyum sebelum perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.